Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, bersahabat anak yang insya Allah dirahmati Allah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya, dengan rahmat karunia-Nya, di siang hari pekan kedua di bulan September ini, Allah masih memberikan begitu banyak nikmat pada kita. Tapi khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat syariat, nikmat dakwah, nikmat kuah, dan nikmat-nikmat yang lain yang tak terhingga jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan, kata Allah, kamu nggak akan sanggup. Semoga hadirat kita pada pertemuan rutin bulanan 1 kali sebulan ini mampu memberikan satu kebaikan dalam kehidupan kita, dicatat oleh Allah sebagai satu catatan kebaikan yang akan menggerakkan timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, insyaallah termasuk kita para pengikutnya. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, di pertemuan yang ke-11 ini, alhamdulillah Allah yang mengantarkan kita ke sini ini Allah, semuanya atas kehendak Allah. Ada yang sudah pengen berangkat berhalangan, ada yang belum bisa berangkat tapi Allah gerakkan hatinya. Semua itu Allah, ya. Dari sinilah maka selayaknya kita bersyukur bahwa segala apa daya upaya kita tidak ada kecuali atas kehendak Allah. Ya, kita bisa makan enak. Bulan lalu kita di mana ya? Bogor, Susi. Bulan lalu di SMP 2. Kemarinnya lagi. 2 bulan yang lalu di tempatnya Susi. Ya, itu saya lagi sariawan. Sariawannya cukup berat, cuma kan nggak cerita ke teman-teman. Ya, ada lauknya itu ada jengkol ya, ada cumi, itu nggak bisa dinikmatin sama sekali. Ya, benar-benar. Oh, ada, masih ingat sayur lodeh ya. Gimana caranya makanannya yang lunak-lunak karena sakit. Ketika kita merasakan sakit, kita menyadari, oh ini tentu ada keinginan Allah, ada sesuatu yang Allah ingin rencanakan terhadap apa yang kita alami saat ini. Disitulah kekuatan keimanan kita, teman-teman, ketergantungan, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang beriman senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Ya, tadi ada nenek-nenek izin sama saya, ya. Ada nenek-nenek izin sama saya, Pak mau izin mau bawa cucu, katanya gitu. Ya, kawan. Ya, kawan. Ya. Itu sudah Allah yang ngatur, teman-teman. Ya, Allah yang ngatur. Saat ini ada yang bawa cucu, ya. Saya bilang, memang sebaiknya begitu, kita biasakan membawa anak kita di pengajian,
yang laki-laki membawa anak ke masjid, memperkenalkan kepada mereka sesuatu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada memorinya tuh Erika, ya, terekam oleh dia. Ketimbang kita memberikan keasikan pada dia, kita kasih mungkin handphone atau tab sehingga dia sibuk dengan dunianya, ya. Nah, teman-teman sekalian, saya pada kesempatan kali ini ingin sedikit membahas di ujung dari hadis arba'in yang ke-6 yang sudah pernah kita bahas sedikit. Nah, hari ini kita akan perdalam kembali. Ya, yang ke-6 di ujungnya. Ayo, ada yang bisa dapat nggak? Tentang apa temanya itu? Halal dan haram. Coba dapat nggak alinea terakhir dari hadis itu? Ada yang berkenan untuk membacakannya? Monggo. Semua aja Pak? Enggak. Ujungnya aja? Yang ujungnya saja. Ke-6 ya? Inna fil jasadi. Kecil ya kalau itu ya? Kebaca tapi masih. Baca sih. Dulu waktu SMP kayaknya masih gampang bacanya. Oh, sekarang sudah. Nah, itu yang besar tuh. Inna. Yang mana ya? Inna fil jasadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Rawahul Bukhari wal Muslim. Bisa dibaca terjemahnya? Oh, terjemahnya. Bagian yang itu saja. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Bila ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya, dan bila ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ya, terima kasih barakallah. Teman-teman yang di ruang 1, di ruang 2 dan di ruang 3, ini ada 3 ruang. Ya. Kita berbicara satu bagian dari tubuh kita yang Allah berikan sebagai kontrol dari seluruh anggota tubuh, yang namanya hati. Ya, Rasulullah SAW mengatakan inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Terjemahkan ada yang mengatakan segumpal darah, segumpal daging. Ada nih semuanya. Siapa ini? Yang segumpal daging ini siapa? Di mana? Idza saluhat saluhal jasadaku. Kalau yang segumpal daging, segumpal darah itu baik, saluhal jasadu, maka akan baik seluruh tubuh kita. Maksudnya baik itu matanya baik, telinganya baik, mulutnya baik, kakinya baik, semuanya baik. Wa idza fasadat, kalau yang segumpal itu jelek, fasada jasada kullu, maka semuanya akan jelek. Itu nggak bisa dibohongin. Ya, kalau itu ala wahyal qalbu. Apa yang segumpal itu? Itu adalah yang namanya qalbu. Qalb itu dari bahasa Arab, artinya diambil dari qalaba yuqallibu, yang terbolak-balik, suka bolak-balik, yang namanya hati kita. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah, hati itu diibaratkan sebagai pemimpin, dan seluruh anggota tubuh kita ini prajurit. Kalau pemimpinnya, rajanya baik, maka prajurit akan patuh.
Bagaimana sang raja memerintahkan prajurit, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Itulah raja. Kalau rajanya baik, dia akan memerintahkan. Kalau kembali ke tubuh kita, kalau hati ini baik, dia akan memerintahkan mata, telinga, lisan kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Dia akan memerintahkan hanya melakukan yang baik-baik saja. Hanya melakukan yang diperintahkan Allah saja. Hanya melakukan untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau rajanya sakit, ini nggak terkontrol. Mata, kelayapan, telinga, mulut, apalagi tangan, kaki. Maka sebagai seorang yang beriman, selayaknya kita bisa mengontrol yang memimpin seluruh anggota tubuh kita ini. Bagaimana kita pastikan asupannya, gizinya cukup supaya nggak sakit. Bagaimana kita kontrol hati kita ini supaya nggak sakit. Rajanya jangan sampai sakit. Kalau di sebuah kerajaan, ya, di sebuah kerajaan, ini ada rakyatnya, namanya Pak D. Kalau Pak D sakit, ramai nggak satu kerajaan? Enggak, wong cuma rakyat. Abah rajanya, begitu rajanya sakit, itu jadi pemberitaan. Masuk berita semua, raja sakit. Kenapa? Ketika raja sakit, maka ini akan berdampak kepada seluruh kondisi kerajaan itu. Ya, kalau dia tidak punya menteri, bawahan, tentara yang baik, itu raja sakit, dari kerajaan sebelah bisa menyerang. Sedemikian pentingnya teman-teman menjaga raja ini, supaya raja ini bisa memerintahkan yang benar. Maka kita jaga raja ini yang namanya hati. Makanya di hadis Rasulullah SAW yang tadi dikatakan, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Kalau yang segumpal darah ini baik, maka dia akan baik semuanya. Matanya hanya melihat yang baik-baik saja. Dia nggak akan mungkin membiarkan matanya tuh melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinganya, dia akan jaga hanya yang mendengar yang baik-baik saja. Kenapa? Karena dia tidak mungkin menjadikan telinga yang dia diamanatkan oleh Allah ini, titipan Allah ini, disalahgunakan. Mulutnya hanya digunakan untuk yang baik-baik saja. Ketika dia mau ngomongin orang, mau ngomongin keburukan orang, mau melakukan apapun juga, dia mikirnya Allah suka nggak ya, Allah senang nggak ya. Dari mana kontrolnya teman-teman? Termasuk tangan kita mau mengambil yang bukan hak kita, kaki kita mau melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mikir. Dari mana kontrolnya? Dari sang raja. Raja perintahkan, jangan. Raja perintah, ini prajurit semuanya, ini nurut. Tidak ada satupun, nggak akan mungkin kalau misalnya mata melihat yang diharamkan itu atas keinginan mata sendiri. Tidak. Itu atas perintah dari raja. Seluruh anggota tubuh kita ini hanya patuh kepada yang namanya hati, teman-teman. Makanya kalau rajanya sakit, hatinya sakit, maka ini seluruh anggota tubuh praktis tidak terkontrol. Inilah pembahasan hari ini. Kita coba ya, moga-moga dari sini kita langsung membayangkan teman-teman. Oh, jadi selama ini yang ngontrol saya jalan ke sini ini adalah hati. Ada yang ngaku-ngaku nih, saya mah ikhlas, ya, saya mah ikhlas, nyumbang, tapi di belakang dia ngomongin orang. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi dia nyakitin tetangga. Itu nggak bisa dibohongin teman-teman, nggak bisa dibohongin. Itu kontrolnya dari mana? Dari hati kita. Ini rajanya yang punya kekuasaan penuh.
Maka ini ayo kita jaga. Di tubuh kita ini kan ada terbagi tiga ya. Ada jasad, ada akal, ada hati. Hati yang mengontrol ruh ini. Kalau jasad sakit, ya, itu kita bisa tahu, aduh perut saya sakit nih, saya bisa pergi ke dokter. Kalau lapar gimana? Bunyi. Kita tahu obatnya apa? Makan. Kalau ngantuk obatnya tidur. Kalau capek obatnya dan seterusnya. Kalau nggak enak badan, dia olahraga dan seterusnya. Itu jasad kita fisik. Akal kita itu kita lakukan dengan cara apa? Belajar. Insya Allah yang di sini semuanya udah makan bangku sekolahan. Ya minimal SMP 2 lah, ya. Kecuali yang sebelah saya ini. Nah, cucu. Kalau orang sakit perut, buang-buang air, berbahaya nggak buat tetangganya? Enggak. Kalau itu yang buang-buang air suaminya, bahaya nggak buat istri dan anaknya? Enggak. Aman. Kalau sakit, akalnya nggak sekolah, paling-paling jadi apa? Pemulung. Ya, artinya sekolahnya tidak tinggi, dia nggak bisa mencari penghasilan yang lebih besar. Kenapa ya? Karena memang dia tidak mampu untuk sampai di level itu. Berbahaya nggak? Kalau tukang beca berbahaya nggak? Kalau bodoh? Bodohnya berbahaya buat siapa? Diri dia sendiri. Dia sebatas dia tetap punya kesempatan berkeluarga, punya anak. Kalau dia bisa berpikir, dia dorong anaknya untuk sekolah lebih baik dari saya. Ayo nak. Dia tahu kalau dia bodoh. Masalahnya kalau ruhnya yang sakit, hatinya yang sakit. Kalau hati kita sakit, kita nggak merasakan, teman-teman. Ini hati saya sakit nggak ya? Gimana sih kontrol dari hati kita? Ya, gimana kontrolnya nih? Ya, kita berangkat pengajian di belakang atau lagi ustazanya ngisi, diomongin. Tuh ustazah tuh gelang itu lihat tuh. Tuh ada 2 tuh 10 gram itu. Nah, kagak bisa nyetop ini. Dari mana perintah siapa? Perintah hati, perintah raja. Mulut nurut. Semua yang kita lakukan. Jadi setelah ini teman-teman saya berharap, ya, semoga pengajian yang hanya 1 bulan sekali ini memberikan kekuatan pada kita. Di usia kita yang insya Allah sudah senja ini, ya, oversetted istilahnya, sudah lewat 50, sudah saatnya kita melakukan introspeksi. Rajanya ini tetap memberikan perintah. Kalau rajanya sakit, perintahnya juga sakit. Kalau tukang beca kalah main judi, yang jadi korban siapa? Istri dan anaknya. Apa yang terjadi kalau seorang menteri, seorang presiden yang sakit, kalah main judi atau apapun, maka yang jadi korban adalah rakyatnya. Dijual aset negara, semuanya berantakan. Kenapa? Karena yang mengontrol dirinya sakit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Asy-Syams ayat ke-9-10 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Dia tahu bahwa dia akan pulang kampung. Dia tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dia tahu bahwa dia akan mempertanggungjawabkan semua yang dititipkan oleh Allah kepada dia. Ini semua titipan, teman-teman. Ya. Kalau misalnya kita dititipin oleh seseorang yang kita hormatin, gimana?
Ya, misalnya Mila, saya titipin, Mila, saya titip jam tangan saya. Karena Mila begitu menghormati saya, kira-kira jam tangannya ditaruh di mana? Di tempat yang aman, jangan sampai kotor, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, dijaga banget. Kenapa? Nanti suatu-waktu saya balik, saya mau studi ke luar negeri, titip jam tangan saya, kalau saya taruh rumah nanti khawatir hilang, ini jam tangan warisan misalnya, seperti itu. Maka Mila akan berusaha menjaga itu. Ketika satu saat saya kembali, mana jam tangannya? Kalau dia sudah menjaga gimana? Berat nggak kira-kira? Enak nggak ngembalinya? Enak. Nih, alhamdulillah. Tapi kalau dia taruhnya sembarangan, mana ya jam tangannya? Waktu itu ya, ya Allah, udah harapkan, udah masya Allah, pasti dia nggak enak. Seperti itu pula teman-teman titipan yang Allah berikan kepada kita. Titipan jasad ini, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua indera ini titipan dari Allah. Harta kita titipan, nanti diminta tanggung jawab. Istri kita titipan, anak kita titipan, ilmu kita titipan. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakka, beruntung orang yang menjaga dirinya, mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotori dirinya. Makanya sebenarnya dengan kita ngaji itu kita diingetin lagi, ya. Kita diingat, oh iya ya, saya kan mau pulang, ya. Oh iya ya, Pak Alba ini mau pulang. Mila tahu nih, kayaknya bulan depan baru pulang nih, studinya selesai. Itu dijaga ya jamnya. Wah, gimana caranya? Seperti itu. Siap gak kita nanti kalau balik, mata kita ditanya oleh Allah, mulut kita ditanya oleh Allah, kaki kita melangkah kemana ditanya oleh Allah. Maka teman-teman, ya, yuk hari ini kita coba menjaga yang mengontrol semua indera kita yang namanya hati. Kalau hati kita baik, insya Allah baik semuanya. Nah, seperti apa sih hati yang baik itu? Hati yang sehat. Ini terbagi 3 nih teman-teman. 1, hati yang sehat. Berarti yang satu lagi hati yang lawannya sehat? Sakit. Dah. Kemudian yang ketiga, hati yang mati. Hati yang sakit, hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Kira-kira saya ada di mana hati saya? Sehat. Insya Allah. Sinta hatinya sehat atau sakit? Sehat. Sehat. Tahunya dari mana? Suhu tubuh normal 37, dompet tebal, atau tidur nyenyak, makan gorengan gak ada masalah, Abah makan gulai kambing masih kencang. Itu masih berani gulai kambing. Alhamdulillah. Udang masih berani. Masya Allah. 2 piring. Oh gak doyan. Ya. Salah makannya masih apa nih? Di belakang. Itu kan di depan istrinya. Iya. Kalau istrinya melek ya dimakan. Aduh, kalau pasal. Indikatornya makan enak, hati yang sehat, bukan teman-teman. Jadi hari ini kita akan melihat apa saja indikator hati yang sehat, hati yang tidak sakit. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya la jannatun man lam yadkhuluha fid dunya lam yadkhuluha fil akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga.
Di dunia sudah ada surga, teman-teman. Malam yadkhuluha fid dunya, barang siapa yang tidak masuk, tidak bisa merasakan kenikmatan surga di dunia, lam yadkhuluha fil akhirah, maka dia gak akan bisa merasakan surga di akhirat. Waduh, ini kontrol yang pertama. Apa maksudnya? Hati yang sehat itu tercermin dari bagaimana dia merasakan surga dunia. Surga dunia itu adalah apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Ya. Misalnya tadi saya ditanya sambil ngobrol-ngobrol di luar, panitia turnamen, Ustadz gabung dong ikut. Wah, tadi sebelumnya ya nggak ada, MTQ nggak ada. Terus Ustadz olahraganya apa? Ambil satu contoh, misalnya tenis meja. Teman-teman, kalau kita sakit, enak nggak olahraga? Nggak enak. Mau badan meriang gimana? Itu baru 2 bulan yang lalu saya sariawannya di lidah 2. Itu mau ngunyah semuanya sakit. Saya tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Seorang yang hatinya sehat, maka dia bisa merasakan kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia itu ada surga. Orang yang tidak bisa merasakan, yang tidak masuk, tidak merasakan surga di dunia, maka dia tidak bisa merasakan surga di akhirat. Bagaimana mungkin dia merasakan kenikmatan berolahraga, orang dia lagi sakit? Bagaimana mungkin saya menikmati, mau dibawa nih sama Ustadz Eko, kita makan yuk di mana, di yang paling enak sotomi mana gitu, enak nih ya, yang di bang apa namanya, di seberang gereja itu, lupa apa namanya, Jalan Camar, Camaraya, Sotomi Bogor. Ya benar. Saya harus menghubungkan dengan kondisi di sini. Kalau saya